Kita akan membaca dalam kitab Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat 17. Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Kita baca bersama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah kita yang diperkenankan Tuhan membaca akan firman-Nya. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, dambaan dalam hidup kita, hidup yang memiliki sukacita. Harapan Tuhan pun juga demikian halnya untuk kita. Apalagi untuk situasi seperti ini yang sedang dihadapi sekaligus digumuli oleh daerah kita, bangsa kita, bahkan menjadi pergumulan dunia ini dengan pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang menggeluti kehidupan insan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam rasa takut. Apalagi mereka yang sedang alami itu, terarah di depan antara hidup dan mati. Sukacita itu menjadi harapan. Manakala memiliki sukacita, apalagi dikatakan sukacita yang penuh, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada ketenteraman, ada kenyamanan, maka ada kebanggaan yang dimiliki. Nah, kini persoalannya bagaimana kita memiliki itu.
Sebab apa artinya mendambakan tetapi tidak mendapatkannya? Bagaimana mendapatkannya? Ini yang perlu kita pahami. Ada hal yang istimewa yang menjadi kunci jawabannya. Dikala kita hidup di dalam Dia. Dikala kita hidup di dalam Dia, kita tinggal di dalam Dia, maka Dia pun yang berkarya dalam hidup kita. Berbanggalah sebab Dia yang sudah memilih kita. Tapi apakah kita mau tinggal di dalam Dia? Kita yang adalah kepunyaannya. Bagaimana orang yang hidup di dalam Dia? Orang yang percaya akan Dia, orang yang menerima Dia, orang yang mau menerjemahkan harapan-harapannya dalam hidupnya. Harapan dari Yesus tertuang lewat firman-Nya. Ada perintah yang dari Dia, dan itulah yang harus kita buat. Dikala itu yang kita buat, maka yang kita miliki adalah ada sukacita penuh. Hal yang pertama, jaminan keselamatan yang Ia anugerahkan untuk kita, karya Yesus yang luar biasa yang menyelamatkan kita. Dan hal yang kedua, Dia tetap menyertai kita, berpengapa dengan kita, lawatannya untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Nah, kini kita perlu lihat apa yang menjadi perintahnya. Dari yang kita orang baca tadi, ada hal yang teramat indah yang Ia katakan. Senantiasa kita pergi dan menghasilkan buah. Ini pencerminan orang yang hidup di dalam Dia. Menghasilkan buah, apa yang kita buat, dan buah seperti apa yang kita miliki, yang menjadi bagian untuk orang lain. Berkaitan dengan ucapan kita, dengan tindakan kita, dengan karya hidup kita, dalam hubungan ini kita dengan Tuhan, dalam hubungan ini kita dengan sesama kita, dalam hubungan kita dengan keluarga kita. Ini keteladanan Kristus yang tercermin dalam hidup kita, dan kita tahu itu. Kita perlu lakukan ini, maka akan menghasilkan buah. Ada hal lain yang dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Kasih yang bagaimana dan kepada siapa? Kalau kita mengasihi Tuhan, luar biasa. Hal yang pasti kita mampu mengasihi sesama kita. Yang kita buat bagi orang lain, itu berarti kita buat bagi Tuhan Yesus. Mengasihi orang bukan berarti bikin orang lain senang, orang lain nyaman.
orang lain damai. Tak hanya sebatas itu, tetapi tindakan yang baik, tindakan yang benar, tindakan yang tepat, yang memberikan dampak yang baik bagi orang lain, lewat mewujudkan perhatian, kepedulian, kasih sayang, maka itulah yang menjadi harapan. Sebab ada kasih yang terselubung, ada kasih yang menyebabkan, ada kasih yang membuat orang lain menderita, ada kasih yang menuntut. Yesus tak hanya menyampaikan ajaran tentang kasih itu, tetapi dia memberikan satu warna agar umat melihat itu, dan itu sudah dinyatakan oleh Bapa di sorga kepada umatnya. Sebagaimana Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Maka kasih yang seperti itu menjadi warna yang kita hadirkan. Bahkan Yesus mengatakan tentang apa yang ia karyakan, tidak ada yang lebih besar dari kasih seseorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sudah lakukan itu. Karena kasihnya mendambakan umatnya memperoleh keselamatan, maka ia rela mati di atas kayu salib. Pengorbanannya sebagai wujud kasih yang sempurna. Yesus telah berikan keteladanan ini. Mampukah bagi kita yang mengatakan, ini aku anakmu, ini aku kepunyaanmu, ini aku yang percaya akan Engkau Tuhan, untuk lakukan kasih yang demikian? Kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar, tidak pemarah, tidak pendendam, tidak dengki, tidak ada iri hati. Kasih itu tanpa memilih-milih. Oh, dia kuat kaya, dia kuat bos. Tetapi orang yang menderita, miskin papa, mata pun tertutup untuk mereka. Untuk konteks kini, semakin dirasakan maknanya, tanpa membedakan siapa dia, dari mana dia, bagaimana dia. Di tengah-tengah pergumulan kebersamaan, dituntut tampil kebersamaan, dan kebersamaan mampu hadirkan kasih itu, yang walaupun dihadirkan dengan pengorbanan. Nyata cuma bicara, tapi tunjukkan, buktikan. Bagaimana kita menghentikan COVID-19 ini, virus corona ini? Ada pengorbanan, kepedulian bersama. Itu orang yang sudah terjangkit kondinya Farek, dia boleh bawa di mana-mana, mampu berkorban, menahan diri. Itu pengorbanannya, perjuangannya, yang mana ia perlu hargai. Mampu jaga jarak dengan orang lain. Yang kurang kaget, ada yang sudah mau tak sanggup, jadi lebih banyak. Kita perlu lakukan, dan lakukan itu dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di kala ini kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka luar biasa dari karya kita. Kita perlu hargai dan syukuri itu. Dan satu hal yang perlu kita ingat, manakala kita hidup di dalam Yesus, manakala kita lakukan perintah-perintahnya, ada hal yang istimewa yang disampaikan oleh Yesus. Ada janji yang indah dan janji yang selalu ia tepati, yaitu mintalah kepada Bapa di dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu.
kita perlu tahu keinginan kita, keinginan Tuhan, dan apa yang kita sampaikan, serta apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dihadirkan. Kalau minta yang pas, yang oke, yang bagus, apa Tuhan mau tutup talinya? Anak-anak meminta yang baik bagi papa, bagi mama. Apakah mama dan papa yang nak mau dengar? Untuk kebaikan anak-anak, untuk masa depan anak-anak, orang tua akan berupaya memberikannya. Mar kalau minta tuh nak beres, tuh nak betul. Minta bukan hal yang pas, yang tepat untuk dia. Orang tua lebih pikir mau kasih ini aku nyata. Orang tua yang baiknya mau kasih. Dia minta tuh yang bagus. Seperti itu pula cara Tuhan. Bukankah kita segambar serupa dengan dia? Dan pola ini pun juga menjadi bagian pola bagi dia. Tapi dia itu teramat sempurna. Karena itu, jangan segan dalam gumul dan juang lewat doa berkaitan dengan apa yang kita orang hadapi. Di rumah, dalam hubungan keluarga, berkaitan dengan kerja pula, dengan tetangga, dengan jemaat, dengan daerah kita, dengan bangsa kita, dengan dunia ini, dengan orang lain. Marilah kita untuk boleh berbuat yang terbaik. Dan dalam dambaan, Tuhan berkenan Engkau mengasihani kami, berkenan Engkau menolong kami. Di dalam Engkau tak ada yang tak mungkin. Dan karena itu perlu juga kita ingat, doa itu tak hanya dalam ketulusan dan kesembuhan, tetapi doa itu yang tetap dalam ketekunan. Dalam arti, yang penting kita berdoa. Sudah, Tuhan sudah. Terkadang perlu dihadirkan ketekunan. Doaku, dan aku tetap berdoa. Ibarat diberikan gambaran. Dikala kita mau mencapai satu tujuan, ini tujuannya. Lewat doa, kita telah berdoa, kita di sini. Kita berdoa, lanjut langkah kita di sini. Kita berdoa, kendati sudah di ujung, kita putus asa, kita kecewa, kita mengatakan, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, Engkau tidak adil. Apakah seperti itu? Ketekunan kita pun juga dituntut, tetapi tetap pada alur yang diharapkan oleh Tuhan. Bersama Dia kita dapatkan jawaban yang indah yang dari Yesus. Karena itu hidup mengasihi Dia, hidup mengasihi sesama kita, dan tetap setia kepada Dia. Amin. Marilah kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Nas persembahan Lukas 12 ayat 48 bagian B. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya
akan lebih banyak lagi dituntut. Yang Maha Kasih.